penalti Ilkay Gundogan di menit ke-33. Jepang yang tampil menunggu di sepanjang babak pertama hanya sekali melakukan serangan balik memanfaatkan kesalahan pemain Jerman. Di sisi lain, timnas Jepang berhasil membuat kejutan besar setelah menaklukkan tim 4 kali juara dunia Jerman dengan skor 2-1. Bermain di Halifa International Stadium pada Rabu 23 November malam, Jepang harus tertinggal lebih dulu lewat eksekusi Jerman yang menguasai jalannya pertandingan, justru kesulitan menembus pertahanan tim Samurai Biru. Beberapa percobaan yang dilakukan oleh Kai Havertz dan kawan-kawan belum mampu menemui sasaran. Skor 1-0 untuk Jerman menemani kedua tim menuju ke ruang ganti. Di babak kedua, Jepang mulai berani bermain terbuka setelah memasukkan Takehiro Tomiyasu, Kaoru Mitoma, Takuma Asano dan Takumi Minamino. Terbukti, pemain Jepang beberapa kali berhasil merangsak ke area pertahanan Jerman, namun masih bisa dihalau dengan baik oleh Antonio Rudiger. Setelah tampil kokoh di babak pertama, bek yang bermain untuk Real Madrid itu tertangkap kamera telah melakukan aksi konyol saat terlibat adu lari dengan pemain Jepang Takuma Asano. Dalam video rekaman ulang yang viral di media sosial, memperlihatkan Rudiger berlari dengan berjingkat-jingkat seolah mengejek pemain Jepang. Momen itu viral setelah menjadi bahan perbincangan penggemar sepak bola yang menganggap Rudiger setelah berhasil menyamakan kedudukan, permainan timnas Jepang langsung meningkat dan beberapa kali menebar ancaman ke gawang Manuel Neuer. Setelah beberapa kali melakukan serangan, Jepang akhirnya berhasil mencetak gol kedua mereka di menit ke-83 usai Takuma Asano mencatatkan namanya di papan skor. Pemain yang diejek telah meledek pemain Jepang. Apalagi setelah kejadian di menit ke-64 itu, Jerman justru harus kebobolan lewat gol yang dicetak oleh Ritsu Doan di menit ke-75 oleh Antonio Rudiger itu berhasil meneruskan umpan Itakura dan merangsak ke dalam kotak penalti Jerman sebelum menaklukkan Manuel Neuer. Di sisa waktu babak kedua, Jerman berusaha mencetak gol penyeimbang hingga memaksa Neuer ikut maju membantu serangan. Namun, rapatnya pertahanan Jepang membuat skor 2-1 tidak berubah dan menjadi kekalahan memalukan Jerman di laga pembuka Piala Dunia 2022. Bagi timnas Jerman, ini adalah kali pertama sejak 1978 di mana mereka kalah setelah memimpin lebih dulu. Namun untuk Antonio Rudiger, hasil ini menjadi terasa lebih memalukan usai aksi provokatifnya di tengah pertandingan. Meski menguasai jalannya pertandingan hingga 74%, namun buruknya penyelesaian akhir membuat anak asuhan si Flick tidak mampu mencetak gol di pertandingan terbuka. Apalagi peran Kai Havertz sebagai striker bayangan benar-benar tidak berjalan sempurna setelah Timo Werner tidak dibawa karena mengalami cedera. Akibatnya, di pertandingan melawan Jepang, Jerman tidak memiliki striker murni yang bisa diandalkan sebagai ujung tombak. Ditambah lagi, perubahan gaya bermain Jepang yang lebih menyerang di babak kedua membuat para pemain Jerman mulai kewalahan. Keputusan Hansi Flick dalam pergantian pemain juga tidak berjalan dengan efektif. Masuknya Leon Goretzka, Niklas Füllkrug, Mario Götze, Jonas Hofmann dan Youssoufa Moukoko nampaknya tidak memberikan dampak positif apapun untuk permainan Jerman. Kekalahan Jerman sendiri membuat posisi Der Panzer di grup E saat ini semakin sulit. Tergabung di grup yang sama dengan Spanyol dan Costa Rica, Rudiger dan kawan-kawan dalam tekanan lebih besar untuk sekedar lolos. Di pertandingan berikutnya, Jerman akan menghadapi Spanyol yang baru saja menghajar Costa Rica 7-0 pada 28 November mendatang.